Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Putra Niko Satria Pradipta, NIM 2315105958. Saya dari kelas 3C. Baik, di sini saya akan melakukan instalasi dan konfigurasi SSH, SFTP, Nginx, MySQL, dan PHP-MyAdmin di Ubuntu, di server Ubuntu. Baik, yang pertama-tama itu kita akan mengaktifkan dulu kontainer kita. Baik, apabila sudah aktif kita login terlebih dahulu dengan memasukkan loginnya itu root serta password yang telah kita buat tadi. Nah, bila kita sudah login, yang pertama-tama itu kita akan menginstalasi dan konfigurasi dari SSH-nya terlebih dahulu. Baik, pertama itu kita apt update dulu. Apt update ini yaitu bertujuan untuk memperbarui daftar paket dan repositori dari sistem sehingga memastikan kita menginstal versi terbaru dari perangkat lunak yang tersedia di sini. Baik, apabila sudah update, kita akan menginstal dari SSH servernya. Itu apt install open SSH strip server spasi strip i. Nah, sini kita sedang menginstal dari SSH server. Nah, di sini telah terinstall. Kemudian kita akan mengaktifkan layanan dari SSH service-nya dengan memasukkan komen yaitu systemctl enable strip now SSH. Nah, apabila sudah aktif ini, maka kita akan segera memulai perintah pada sistem. Kita cek dulu statusnya apakah sudah aktif dengan memasukkan komen yaitu systemctl status SSH. Nah, apabila telah berwarna hijau ini, maka sudah dipastikan running. Kemudian di sini kita akan mengizinkan port dari port 22 yaitu dengan cara masukkan komen yaitu ufw hello SSH. Nah, di sini sudah terlihat update ke versi 6 itu sudah diizinkan. Kemudian kita bisa juga ngecek status dari UEFI-nya apakah masih inaktif dengan masukkan komen yaitu UEFI enable salah, maksud saya UEFI status. Nah, di sini sudah terlihat aktif, maka kita akan masukkan komen UEFI enable. Sudah terlihat aktif. Nah, di sini sudah terlihat status dari UEFI-nya pada port 22 yaitu telah aktif. Kita akan mereboot. Setelah ini kita akan mereboot. Nah, setelah di reboot kita akan login kembali itu root, masukkan password, kemudian kita akan masuk ke directory dari /etc ssh dengan perintah komen ya seperti masukkan cd /etc/ssh. Kemudian kita akan ketikkan di sini ls. Yang kita masuk ke sshd config dengan perintah nano.
itu dengan komen nano ssmb underscore config. Nah, kita sudah masuk ke dalam nano atau masuk ke dalam SSHD config-nya. Kemudian kita akan menghapus stack pada port 22. Ini kita akan hapus. Kemudian kita juga akan menghapus stack pada permit login. Dan merubahnya menjadi yes. Dan kita juga menghapus pada pub key authentication stack ya. Kemudian kita juga menghapus pada password authentication, menghapus stack pada password authentication ya. Nah, setelah selesai maka kita akan simpan terlebih dahulu dengan cara Ctrl O, lalu Enter, dan kita exit. Kemudian di sini lanjut masuk ke dalam SSH config dengan komen yaitu nano ssh underscore config. Nah, pada SSH config ini kita akan hapus stack pada password authentication. Password authentication. Nah, di sini kita hapus. Kemudian kita simpan lagi. Nah, setelah itu kita akan berikan password root dengan komen seperti ini, itu password root. Nah, kita akan masukkan password. Nah, saya samakan aja dengan password kontainer saya agar mudah untuk diingat. Nah, sini saya sudah mengupdate password. Kemudian kita akan restart dari sistem SSH. Sistem ctl restart SSH. Nah, ini sudah terrestart, maka kita bisa menguji SSH ini yaitu dengan aplikasi yaitu PuTTY dengan cara memasukkan IP server pada port 22. Nah, sini kita cari dulu PuTTY-nya. Sini kita buka PuTTY. Nah, kita di sini masukkan alamat IP kita, IP Proxmox kita 68.30.46. Setelah itu kita open di sini. Nah, sini kita sudah login. Kemudian kita langsung saja login. Root password. Nah, berikut merupakan hasil dari login yang telah berhasil. Kemudian kita akan menginstalasi dan konfigurasi dari SFTP-nya. Baik, dengan cara kita masuk dulu ke directory dari SSHD config-nya dengan cara nano slash -c SSH nano SSHD underscore config. Nah, sini kita telah masuk ke nanonya, maka kita akan menambahkan nah,
sini kita akan tulis sesuaikan pada modul yang telah diberikan pada bagian ini. Match user root, kemudian tab password authentication yes root directory slash permit tunnel no. Oh, kita tab dulu di sini ya. Kemudian allow agent forwarding no, dan allow TCP forwarding yes. Ya, di sini kita tab dulu ya. Ini 1x11 forwarding yes. Nah, berikut merupakan code comment yang sesuai dengan modul dengan fungsi-fungsinya, yaitu password authentication ini yaitu berfungsi untuk mengizinkan menggunakan kata sandi untuk user root. Jika di setel ke no, root hanya dapat login menggunakan metode lain seperti kunci dari SSH. Kemudian ini chroot directory ini fungsinya itu mengarahkan root ke directory root sebagai directory root. Ini berarti root hanya dapat mengakses file system dari directory ini dan turunannya. Kemudian ini permit tunnel itu menonaktifkan kemampuan dari root untuk membuat tunneling TCP melalui SSH. Kemudian ini allow agent forwardingnya itu no, maka menonaktifkan forwarding dengan agent SSH untuk root, yang mencegah root menggunakan agent SSH pada mesin lokal untuk autentikasi di mesin melalui server. Kemudian ini allow TCP forwarding yaitu di yes, mengizinkan forwarding TCP melalui SSH untuk root yang dapat digunakan untuk mengamankan koneksi ke layanan lain melalui SSH. Kemudian ini X11 forwarding itu yes, yaitu berfungsi untuk memungkinkan aplikasi GUI yang berjalan di server dapat digunakan pada mesin klien melalui SSH. Baik, di sini kita simpan terlebih dahulu. Ctrl O, Enter, Ctrl Exit. Baik, di sini kita bisa restart SSH dengan komen system restart SSH. Nah, di sini kita sudah berhasil merestart dari SSH-nya. Selanjutnya untuk uji coba SFTP-nya, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan yaitu WinSCP. Nah, kita cari dulu aplikasinya. Ini WinSCP. Nah, pada WinSCP ini kita bisa masukkan hostname-nya yaitu alamat IP kita, IP proxmox kita 192.168.30.246. Username-nya di sini root, dan password-nya password kita. Ya, kita login. Nah, apabila telah berhasil, maka akan kita tampilkan kita bisa mengakses seluruh directory pada Ubuntu server. Kemudian kita balik ke PuTTY, kita kembali ke PuTTY. Nah, di sini kita akan mencoba akses SFTP yang tadi telah kita buat. Kita login melalui SSH yang dilakukan pada PuTTY dengan memasukkan komen yaitu SFTP root at IP kita 192
168.30.246. Nah, kita enter. Ya, kalau sudah connected to IP kita, berarti kita telah berhasil untuk login pada PuTTY. Nah, selanjutnya kita akan menginstalasi dan mengkonfigurasi Nginx pada server kita, Ubuntu server kita. Baik, kita exit terlebih dahulu. Nah, kita login kembali. Nah, yang pertama kita akan, seperti biasa, kita akan apt update terlebih dahulu. Baik, telah berhasil, maka kita akan menginstal Nginx-nya itu dengan komen pt install Nginx -y. Baik, jika kita telah berhasil menginstal, maka kita akan mengecek status dari Nginx-nya dengan komen yaitu systemctl status Nginx. Nah, apabila di sini telah running, maka Nginx kita itu sudah berhasil untuk diaktifkan. Tekan quit. Baik, di sini selanjutnya kita akan mengizinkan port dari port 80 dan port 443 yang berfungsi untuk membuka akses atau mengizinkan lalu lintas jaringan yang masuk melalui port tersebut. Di sini dengan komen yaitu fb allow 80 yang berarti port 80. Nah, di sini sudah diizinkan, kemudian allow yang 443 fb allow 443. Nah, di sini kita telah berhasil mengizinkan port tersebut, kemudian kita akan restart Nginx-nya. Start Nginx. Baik, di sini kita akan restart dulu Nginx-nya. Nah, sini sudah berhasil. Kemudian kita setelah restart ini kita akan langsung buka pada browser kita yaitu http alamat. Kita akan cari tahu dulu IP address kita. Nah, di sini merupakan IP address kita itu 192.168.2179. Kita copy, bisa tempel di sini. Nah, kita langsung saja enter. Ya, kita berhasil untuk login ke Nginx-nya. Selanjutnya kita akan merubah tampilan dari HTML yang sebelumnya seperti ini, welcome to Nginx, kita akan rubah menjadi hello world. Kita akan rubah menjadi hello world dengan cara kita masuk dulu pada config-nya dari HTML-nya itu dengan komen nano /var /html /www /html /index .nginx strip lebihan .html. Nah, kita akan masuk. Sini kita sudah berhasil masuk pada halaman HTML dari webnya. Sini kita akan merubahnya menjadi hello world. Kita hapus semua dulu.
Ini kita akan ganti welcome to Nginx nya dengan hello world. Baik, bila sudah kita akan simpan Ctrl U, Enter, Ctrl X. Nah, kita akan cek di sini dengan cara merefresh saja. Ya, berhasil, sudah berubah menjadi hello world. Selanjutnya kita akan instalasi dan konfigurasi MySQL dengan cara yang pertama kita pasti akan apt update dulu. Update. Nah, apabila telah berhasil, kita akan install server MySQL-nya dengan komen yaitu apt install MySQL server. Nah, kita tunggu. Akan tunggu menginstal MySQL-nya. Nah, di sini kita telah berhasil untuk menginstal MySQL. Kemudian kita akan memasukkan komen yaitu MySQL _secure _installations. Nah, komen ini berguna untuk melindungi server MySQL dari akses yang tidak sah atau yang berpotensi untuk merusak server kita. Nah, di sini saya akan menekan enter saja karena saya tidak ingin memberikan password, sehingga saya tidak perlu untuk memberikan password pada saat login di MySQL. Kita enter saja. Nah, pada bagian ini itu remove anonymous user, kita ketikkan Y lalu enter. Pada bagian ini kita juga akan ketikkan Y lalu enter. Y lalu enter. Delete privilege disable now. Nah, ini kita MySQL sudah berhasil terinstall dan terkonfigurasi, maka kita ketik Y lalu enter. Nah, semua telah selesai. Kemudian kita akan menginstalasi dan konfigurasi PHP di Ubuntu server ini. Pertama kita pasti apt update terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil update, kita akan menginstal dari PHP-nya dengan komen yaitu apt install PHP 8.1 strip fvm PHP 8.1 strip MySQL PHP 8.1 strip CLI strip T. Nah, pastikan ini komennya sudah benar, maka kita akan enter. Nah, penjelasan dari PHP 8.1 yang tadi FVM yaitu menginstal PHP Fast CGI Processor Manager versi 8.1 yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PHP secara efisien dalam lingkungan web server seperti Nginx. FVM meningkatnya kinerja dan kemampuan menangani beban tinggi. Kemudian PHP 8.1 MySQL ini yaitu menginstal modul PHP versi 8.1 yang memungkinkan PHP berinteraksi dengan database MySQL atau MariaDB. Ini penting untuk aplikasi web yang membutuhkan akses ke database. Kemudian PHP 8.1 yang CLI itu yaitu menginstal command line interface untuk PHP versi 8.1. Nah, setelah kita install, yaitu kita akan masuk ke dalam status dari
sistem CTL PHP 8.1 yang FPM dengan masukkan komen yaitu sistem CTL status PHP 8.1 FPM. Nah, di sini statusnya itu sudah running, maka kita akan quit. Setelah ini kita akan edit file konfigurasi default Nginx virtual hostnya dengan komen yaitu nano /etc/nginx/sites strip available/default. Nah, yang pertama kita lakukan adalah itu menambahkan indeks PHP ke dalam list. Selanjutnya indeks PHP ke dalam list. Nah, yang ini dia. Kita hapus dulu untuk menambahkan indeks PHP-nya ke sini. Index.php koma. Nah, yang kedua itu untuk location sesuaikan dengan komen yang telah diberikan oleh Bapak Jude. Ini kita locationnya kita hapus yang di bagian sini. Kita tambahkan yang di bagian sini, kita hapus dulu. /index.php hanya benar args. Nah, yang ketiga yaitu kita akan sesuaikan mau set tag dari ini mau set dari location, dan ini juga. Kemudian yang ini CGI kita ganti versionnya ke 8.1 FPM shop. Ini hapus juga hashtag pada kurung tutupnya. Ya udah, kita akan simpan, enter, quit. Nah, apabila sudah, kita akan memasukkan command nginx strip t. Nah, ini untuk memeriksa validitas konfigurasi nginx bahwa file konfigurasi ini tidak mengandung kesalahan sintaks dan siap untuk diterapkan. Nah, di sini sudah successful, berarti kita telah bisa menggunakan file ini. Kemudian kita masuk ke nano/www/html/info.php. Nah, kita masukkan sesuai dengan modul php info tentangnya tutup. Kita simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Ya. Bila sudah, kita akan di start Nginx-nya itu dengan komen system start Nginx. Ya. Nah, sini kita berhasil menginstal. Selanjutnya kita akan mengecek apakah PHP sudah terkonfigurasi dengan benar. Nah, itu dengan buka browser. Ini kita copy alamat IP-nya. Sini kita tempel. Kita tambahkan /info.php. Nah, sini telah berhasil login ke info.php. Selanjutnya kita akan instalasi dan konfigurasi PHP MyAdmin. Yang pertama yaitu kita pasti apt update terlebih dahulu. Nah, bila sudah, kita akan install PHP MyAdmin-nya.
itu apt install php my admin. Sini saya akan mengetikkan do you want to continue, yes, iya, lalu enter. Nah, karena muncul web server yang disarankan, karena di sini kita memakai Nginx, kita tidak perlu menyentang kedua ini, langsung saja oke. Nah, sini konfigurasi dari adminnya kita yes saja langsung. Dan kita akan masukkan password, confirm. Nah, apabila sudah, kita akan buat simbolik link directory phpMyAdmin ke dokumen root agar phpMyAdmin ini dapat dipanggil melalui link seperti HTTP, kemudian IP-nya, kemudian phpMyAdmin. Oke, yaitu dengan cara ln /s/usr/phpMyAdmin /var/www/html/phpMyAdmin. Nah, sudah kita enter. Ini sudah berhasil. Kita akan masukkan komen buat akun untuk login ke phpMyAdmin nya. Itu dengan cara mysql min u root min p. Nah, sini enter password yang tadi kita buat. Ya, kita sudah login ke MySQL. Kemudian kita akan create user, lalu izinkan semua privilege di semua database dan tabel, lalu flash privilege tersebut untuk memuat ulang tabel hak akses, sehingga perubahan pada izin atau akun pengguna yang telah dilakukan dapat segera berlaku tanpa harus restart server. Yang pertama itu kita akan create user dulu. Create user PMA user at localhost identified by, sini passwordnya itu PMA user 234. Nah, di koma. Ya, sudah berhasil. Sini kita akan izinkan all privilege, itu grant all privilege on. To PMA user at localhost. Ya, berhasil. Di sini kita akan flash privilege-nya. Restart flash privilege. Ya, berhasil. Kita akan exit. Nah, kita sudah berhasil untuk melakukannya. Kemudian kita akan coba akses phpMyAdmin di browser kita dengan cara kita masukkan alamat IP kita. Nah, di sini slashnya kita pakai phpMyAdmin. Ya, kita berhasil masuk. Kemudian kita login terlebih dahulu. Itu menggunakan PMA user dan passwordnya itu PMA user itu 234. Nah, sini kita telah berhasil masuk ke phpMyAdmin ya. Baik, sekian merupakan video dari saya melakukan praktek instalasi konfigurasi SSH, SFTP, Nginx, MySQL dan phpMyAdmin. Apabila terdapat kesalahan kata atau yang secara disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan pramasati.
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.